Halo, selamat pagi bagi anak ibu kelas 6. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kita Nabi Amos, pejuang keadilan. Nah, anak-anak ibu, sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menyebutkan situasi umat Israel pada zaman Nabi Amos, dan yang kedua adalah menjelaskan tugas-tugas Nabi Amos. Nah, anak-anak ibu, silakan berdoa terlebih dahulu, berdoa secara pribadi. Kemudian marilah kita bersiap untuk belajar bersama hari ini, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi kita Nabi Amos. Nah, anak-anak ibu, pada zaman Nabi Amos terjadi banyak ketidakadilan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Perhatikanlah di dalam gambar ini, ada rumah atau gedung orang miskin, lalu ada jurang, kemudian ada bangunan-bangunan yang sangat mewah, dan letak posisinya pun lebih tinggi bangunan itu dari yang mewah itu daripada yang jelek itu. Nah, ini adalah salah satu contoh kecemburuan sosial yang ada di bangsa Israel. Nah, ternyata kecemburuan sosial itu juga yang dialami oleh bangsa Israel itu ada juga di negara kita ini, ya. Perhatikanlah. Yang pertama, salah satunya adalah KKN. KKN itu artinya apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perhatikan gambar itu. Poor artinya miskin, rich artinya kaya, bahwa orang miskin itu memancing ikan benaran, tetapi orang kaya itu memancing apa? Lain daripada kenyataan. Nah, inilah contohnya salah satu permainan politik yang tidak baik, ya, yang disebut dengan KKN lah, itu salah satunya, ya. Nah, praktek korupsi ini ternyata rupanya sudah terjadi pada zaman nabi-nabi terlebih dahulu. Pada zaman Nabi Elia, Nabi Yesaya, dan Nabi Amos. Pada zaman Nabi Elia apa? Raja Ahab tidak patuh terhadap Allah. Dia tidak mengakui Allah. Inilah gambar yang di tengah. Lalu zaman Nabi Yesaya ada sogokan-sogokan kedudukan. Nah, ini dia, ya. Ada sepertinya perebutan kekuasaan. Dan pada zaman Nabi Amos apa? Korupsi, ya, korupsi yang merajalela. Perhatikanlah gambar yang berjas itu. Nah, inilah salah satu contoh-contoh yang sudah terjadi dari zaman-zaman dahulu. Oleh karena itu Nabi Amos, ya, dengan tegas datang untuk menyediakan itu. Siapa itu Nabi Amos? Dia adalah seorang utusan Allah yang memperjuangkan dan membela keadilan. Ia dikenal dengan julukan pendekar atau pejuang keadilan. Keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah atau seimbang. Oleh karena itu Nabi Amos datang untuk memberikan apa yang menjadi hak orang miskin dan apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang kaya, atau para pemimpin itu harus mampu melindungi rakyatnya, seperti itu, ya. Oleh karena itu Nabi Amos dengan berani datang untuk menegakkan keadilan di bangsa Israel pada zaman Raja Yerobeam yang kedua. Nah, siapa rupanya Nabi Amos itu? Profil pribadinya adalah bahwa dia seorang peternak. Pekerjaannya adalah peternak dan petani buah ara di hutan. Jadi Nabi Amos bukan golongan para nabi, tetapi dia adalah seorang peternak. Kemudian dia adalah seorang petani buah ara di hutan. Tetapi Allah melihat bahwa di dalam diri Nabi Amos ini ada sebuah keberanian untuk mampu menegakkan keadilan di bangsa Israel. Oleh karena itu Allah mengutusnya. Lihatlah, ia berasal dari kerajaan selatan Yehuda, ya, tepatnya dari desa Tekoa. Maka Nabi Amos itu adalah orang Tekoa, ya, karena ada kampungnya di Tekoa. Tetapi ia diutus Allah untuk menyampaikan pesan kepada kerajaan utara, tepatnya bangsa Israel, ya, terutama di daerah Samaria dan di daerah Betel. Mengapa ke sana? Karena di daerah Samaria dan Betel inilah terjadi banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, yaitu salah satunya pemerasan kepada orang-orang miskin atau perbuatan dosa yang lain. Nah, waktu itu, ya, waktu masih zaman Nabi Amos, raja yang memerintah itu adalah Raja Yerobeam kedua.
Nah, pada zaman Raja Yerobeam kedua ini adalah zaman keemasan, zaman kemakmuran, ya, gemilang dan kejayaan. Tetapi kejayaan mereka itu hanya kejayaan para pemimpin. Mereka menindas, ya, bahwa sangat banyak pada zaman Raja Yerobeam kedua ini praktek-praktek korupsi, ya, ketimpangan sosial dan penindasan terhadap kaum-kaum miskin. Nah, ini dilakukan oleh para petinggi-petinggi di dalam pemerintahan Raja Yerobeam kedua. Oleh karena itu, lihatlah beberapa contoh keserakahan para pemimpin itu, ya. Nabi Amos, pada zaman Nabi Amos dikatakan itu masyarakat Israel mengalami ketidakadilan, tetapi para pemimpin mengalami kejayaan. Perhatikanlah itu, ada 3. Para pemimpin hidup dalam kekayaan dan kemakmuran. Mereka sering berpesta dengan mengambil pajak rakyat yang semakin tinggi. Nah, dinaikkan pajaknya. Lalu yang kedua apa? Rakyat kebanyakan mengalami kemiskinan. Dan yang ketiga, perayaan keagamaan yang meriah dijadikan sebagai alasan atau sebagai dalih untuk memungut upeti dari rakyat. Upeti itu artinya upah, ya. Jadi supaya mereka bisa hidup berfoya-foya dan mereka bisa hidup dengan bahagia, tapi mereka memeras rakyat yang lemah, ya. Nah, Nabi Amos datang mengingatkan bangsa Israel, ya, supaya mereka tetap hidup, ya. Ada pesan yang disampaikan Nabi Amos kepada bangsa Israel. Apa itu? Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nah, ini, ya, pesan Nabi Amos kepada para pemimpin dan kepada bangsa Israel dan kepada seluruh rakyat, ya, bahwa kita harus membenci yang jahat. Kalau kita berani membenci yang jahat, berarti kita berani menegakkan kebaikan, kebenaran. Lalu dalam kitab Amos 4 ayat 1 dikatakan, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Nah, ini adalah contoh pewartaan Nabi Amos yang menunjukkan keserakahan para pemimpin, ya. Mereka memeras, mereka membawa kekayaan itu di kota Samaria. Ini terjadi di kota Samaria, ya, sehingga ini adalah ungkapan-ungkapan kepada para pemimpin. Siapa yang dimaksud lembu-lembu Basan itu, ya? Lembu Basan itu adalah julukan kepada para pemimpin bangsa Israel, ya. Pemimpin bangsa, ya. Jadi para pemimpin bangsa yang digambarkan seperti lembu Basan. Karena apa? Karena mereka suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Nah, mereka itu menekan habis orang miskin. Yang miskin semakin miskin, yang kaya hidupnya berkembang dengan kejayaannya. Lalu di kitab Amos 4 ayat 4 dikatakan, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari ketiga. Nah, ini dia, ya, kota Samaria, kota Betel, Gilgal adalah tempat mereka bersuka hati melakukan dosa, ya. Di sanalah terjadi pemerasan, di sanalah terjadi contoh-contoh perbudakan yang lainnya. Nah, anak-anak ibu, para pemimpin memberikan persembahan yang dipungut dan diperas dari rakyatnya kepada raja, sehingga miskinlah rakyatnya itu, semakin tertindaslah, ya. Jadi para pemimpin itu tidak memberikan pajaknya kepada raja dari hasil keringatnya, tetapi mereka memeras rakyat. Nah, sehingga mampuslah kehidupan rakyatnya pada zaman itu. Oleh karena itulah Nabi Amos, ya, datang untuk
mengajak bangsa Israel berani menegakkan kebenaran, ya. Jadi Nabi Amos ini juga menubuatkan, menceritakan bagaimana kehancuran Israel itu dan mengapa hancur, ya karena mereka melalaikan keadilan dan kebenaran, ya supaya Allah tetap mengasihani bangsa Israel, maka bangsa Israel itu harus bertobat, harus kembali kepada Allah supaya mereka terbebas dari hukuman itu. Nah, oleh karena itu Nabi Amos mengatakan bahwa Allah tidak tega melihat umatnya, ya. Allah tidak tega melihat umatnya, sehingga Nabi Amos diutus untuk menyampaikan pesan dan sekaligus mengingatkan bangsa yang sedang lupa dari Allah ini, ya, supaya kalian, ya, supaya bangsa Israel, supaya kalian, kata Amos, tetap hidup, maka kembalilah kepada Allah, ya, ingatlah Allah, ya, janganlah lakukan itu. Nah, kita juga demikian, ya, kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos. Kita harus mencari Tuhan, ya. Kita jangan terlalu asik hidup dalam kehidupan pribadi kita, mencari kekayaan, mencari kejayaan, mencari nama baik, tetapi lupa dengan Tuhan. Yang pertama kita lakukan adalah carilah Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan itu apa? Mencintai dan membantu orang yang lemah dan miskin sehingga tercipta keadilan, mencintai orang-orang yang tertindas, ya, mengasihani sesama kita dengan tidak membeda-bedakan status sosial, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama kita di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita tentang Nabi Amos hari ini. Ibu mengharapkan supaya kita juga bisa berlaku adil terhadap orang tua, saudara, dan guru kita, ya. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik, ya, terutama tugas dan tanggung jawabmu. Nah, Ibu juga mengharapkan seluruh tugas-tugasmu di GC, kerjakanlah itu dan kirimkanlah supaya ada nilaimu, ya anak Ibu, ya. Dan silahkanlah berdoa sendiri, ya, secara pribadi. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan, dan selamat pagi.